Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video pembahasan soal tes psikologi. Buat teman-teman yang tahun ini akan mengikuti seleksi Akpol, Bintara, dan juga Tamtama Polri. Kita akan lanjutkan pembahasannya dan pada video kali ini kita akan bahas episode ke-6 di mana kita akan belajar tentang angka, huruf, dan juga simbol acak. Masih bersama dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa. Buat teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, saya sarankan untuk bisa menonton dan mempelajari video yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana pada video-video ini kita telah belajar tes psikologi di bagian kecerdasan. Teman-teman bisa tonton semua videonya. Dan pada episode sebelumnya, yaitu episode kelima, kami telah membahas angka, huruf, dan juga simbol hilang. Dan khusus untuk episode kali ini, yaitu episode ke-6, kita akan bahas pada bagian angka, huruf, dan juga simbol acak. Jangan lupa teman-teman, tunggu video 2 terakhir di mana kita akan bahas episode ke-7 tentang tes minat EPPS dan pernyataan ya atau tidak. Kemudian di episode terakhir, yaitu episode ke-8, kita akan bahas pernyataan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dilanjutkan dengan pernyataan tentang frekuensi waktu. Baik teman-teman semua, kita mulai pembahasannya dari angka acak. Kita lihat di sini ada kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nanti akan dilanjutkan dengan kolom keempat dan kolom kelima. Di mana pada bagian pertanyaannya ini nanti ada 10 kolom yang terbagi ke dalam 2 halaman. Halaman yang pertama kolom 1-5, kemudian halaman kedua. Jadi halaman pertamanya kolom 1 sampai dengan 5, nanti halaman keduanya dari 6 sampai dengan 10. Tersedia lembar soal dan nanti ada juga lembar jawab. Jadi lembar soal dengan lembar jawabnya terpisah teman-teman ya. Pastikan teman-teman tidak tertukar ketika mengisi kolom pertama, maka harus diisi di kolom pertama pada lembar jawab. Jangan sampai teman-teman tertukar kolom 1 tapi isinya di kolom 2 atau kolom 3 atau kolom 6 gitu karena tertukar. Nah, ini perlu diwaspadai, perlu cermat sedari awal. Jangan sampai tertukar antara kolom pengerjaan di soal dengan kolom pengerjaan di jawabannya. Baik teman-teman semuanya, untuk jumlah soalnya ada berapa? Jumlah yang disediakan itu teman-teman sampai 40 ya. Walaupun jarang sekali ada yang bisa selesai sampai 40 ke bawah. Karena waktu untuk setiap kolomnya itu hanya 2 menit teman-teman ya. Jadi waktu pengerjaannya itu untuk setiap kolom 2 menit. Nanti ketika 2 menit habis akan ada instruktur yang bilang ganti atau pindah. Teman-teman harus pindah kolom berikutnya gitu. Kita mulai contoh pembahasannya dari kolom yang pertama. Di sini ada beberapa angka yang sudah diacak teman-teman ya, terbagi ke dalam opsi pilihan ganda A, B, C, D, E. Nah, kita harus cermat di sini teman-teman. A 480326, B-nya 713680, kemudian bagian C-nya 519340 dan bagian D-nya 341789 serta bagian E-nya 914260. Nah, ketika muncul soal pertama seperti ini, 867130, ini bagian yang diacak di opsi mana teman-teman ya? Oke, ini adalah bagian yang B. Kita lihat ya, bagian yang B-nya itu adalah 713660. Jadi ini sesuai dengan yang diacak pada opsi B. Jadi kita jawab di sini jawabannya adalah yang B. Untuk yang kedua, 640328, yang ada 4-nya teman-teman ya, yang ada 4-nya ada 8-nya. Kalau kita cepat dan sering berlatih, teman-teman akan cepat menemukan jawabannya. Dan ini adalah jawaban untuk bagian yang A. Ya, karena nggak ada 9-nya, opsi C, D, E ada 9-nya semua. Kemudian untuk opsi yang B ada 7-nya. Jadi ini jawabannya yang A. Kemudian soal nomor 3, 314879. Nggak ada nolnya teman-teman ya. Kita bisa gampang nemuin ini adalah ada di bagian yang D. Ya, 341789 yang ini. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk soal nomor 4, 023846. Nah, ini jelas ya teman-teman ya. Ini merupakan angka yang diacak dari opsi yang A. Kemudian yang kelima 137860, ini merupakan contoh yang diacak pada opsi B. Nah, berarti jawabannya adalah yang B. Dan begitu seterusnya teman-teman. Dalam waktu 2 menit teman-teman bisa dapatkan sebanyak apa? Semakin banyak semakin bagus. Ya, semakin sedikit kesalahannya semakin bagus.
Oke teman-teman, nanti berikutnya diteruskan sampai dengan kolom kelima dan dilanjutkan dari 6 sampai dengan 10. Mudah-mudahan teman-teman bisa cepat. Bagaimana untuk bisa cepat? Teman-teman harus sering latihan ya. Itu untuk bagian pertama pada tes angka acak. Kita lanjutkan pada bagian huruf acak. Sama seperti sebelumnya pada angka acak, jumlah kolomnya nanti ada 10 teman-teman. Lembar pertama 1 sampai 5, kemudian lembar keduanya 6 sampai dengan 10. Jumlah soalnya yang disediakan nanti ada 40 dan waktu pengerjaan setiap kolomnya adalah 2 menit. Oke, teman-teman semua, ini adalah soal, kemudian yang sebelah sini adalah lembar jawab. Jadi nanti terpisah teman-teman ya. Pengisiannya di lembar jawab. Saran saya teman-teman bisa siapkan pensil yang banyak, minimal 2, di mana ujung-ujungnya sudah diraut. Jadi ketika ada trouble, teman-teman cepat tinggal switch pensil ke ujung sebelahnya. Ya, dan jangan lupa siapkan penghapus ketika teman-teman ngerasa ada yang salah pada saat pengerjaannya. Dan kalau memang keburu, kalau salah 1, 2 segala macam, biarkan saja teman-teman ya, karena teman-teman akan rugi dari sisi waktu. Baik, sekarang kita mulai pembahasan untuk huruf acaknya. Kita lihat di sini opsi yang A itu merupakan bagian yang diacak dari huruf FGD CXF. Kemudian untuk B-nya DFG RTE, bagian C-nya EDC VFR. D-nya SDX CFV, kemudian E-nya adalah QASDFR. Ada beberapa huruf yang sama di setiap pilihan jawaban, tapi ada beberapa huruf yang berbeda yang itu bisa jadi kunci clue buat kita buat ngelihat sebetulnya itu angka mana, huruf mana sih yang diacak gitu ya. Contoh misal soal nomor 1 di sini teman-teman, RFC VDE. Ini jawaban yang mana nih? Kalau ada CR kita bisa lihat ya di sini. Nah, ini adalah jawabannya C. Kemudian kita lihat lagi untuk yang duanya. Nah, ini kita jawab dulu teman-teman ya, jawabannya dapat C. Kemudian untuk soal nomor 2, VFG CDX. Kita lihat ada CDX, yang ada CDX ini ya teman-teman ya. Oke, berarti ini adalah yang A. Kemudian DRF GTE, ada GTE teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi ada beberapa huruf kunci yang teman-teman bisa hafalkan ya, bisa teman-teman lihat gitu. Jadi pada saat ngejawab itu ya lebih cepat aja. Tapi sekali lagi, feeling teman-teman buat ngerjain ini secara cepat ya semakin sebanyak apa teman-teman latihan. Berarti ini yang B, kita jawab di sini B. Kemudian untuk soal nomor 4, DXC FVS. Nah, yang ada SS-nya nih teman-teman. Nah, ini dia ya. Berarti ini adalah yang D. Kemudian untuk opsi soal nomor 5, RSD FAKI. Nah, ada akinya teman-teman ya. Kalau ada akinya kita lihat nih, ada aki di sini. Oke, berarti ini adalah yang E. Jawabannya yang E. 5 soal saja teman-teman sebagai contoh bagaimana cara mengerjakan huruf acak. Berikutnya adalah tentang simbol acak. Nah, ini teman-teman ya, karena simbol ini luar biasa, teman-teman perlu hati-hati mana yang akan dikeluarkan di tahun 2020. Saran saya teman-teman perlu persiapkan baik angkanya, baik hurufnya maupun simbolnya. Jaga-jaga ya. Jadi ketika yang dikeluarkan bagian mana saja teman-teman sudah siap. Untuk jumlah kolomnya 3, 4, 5 seperti biasa. Jadi halaman pertama itu 1 sampai 5, halaman kedua itu 6 sampai dengan 10. Ada soal dan ada jawabannya terpisah teman-teman ya. Oke, jangan sampai tertukar pengisian ketika mengerjakan soal dengan kolom jawabannya ya. Soal kolom 1 ya harus diisi di jawaban kolom 1 gitu. Oke teman-teman ya, waktunya sama dengan yang tadi sudah saya jelaskan 2 menit. Kemudian pengerjaannya ada 40. Oke, baik. Kita mulai teman-teman. Untuk soal pertama, nah ini nama-nama simbolnya tidak perlu saya sebutkan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada, kita anggap saja ini seperti BTE gitu. Yang ada BTE itu di mana teman-teman ya? Kita lihat yang di sini, berarti ini adalah C. Kemudian ada segitiga PT nih. Segitiga PT itu kita bisa dapatkan pada bagian yang ini. Berarti ini adalah opsi yang B. Kemudian untuk soal nomor 3 ada trisulanya. Yang ada trisulanya itu cuma 1 loh teman-teman. Yang ini berarti ini adalah yang E. Kemudian yang keempat, oke, ada simbolnya sigma. Yang ada simbol sigma seperti ini itu cuma 1 yang A. Soal nomor 5 kita lihat ada TBP. Yang ada TBP itu adalah yang ini ya, yang D. Oke teman-teman. Oh, harusnya tadi langsung diisi ya. Oke, kita salin saja. Nomor satunya C, B, kemudian E, A, kemudian D. Oke. 5 contoh soal pengerjaan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Selanjutnya silahkan teman-teman bisa latihan sendiri di rumah masing-masing.
Oke teman-teman semua, kita masuk pada bagian bagaimana cara menghitung atau scoring untuk tes kecermatan, baik untuk angka acak, huruf acak, dan juga simbol acak. Kenapa perlu kita buat skor? Kenapa kita perlu tahu scoringnya teman-teman? Karena saya senang sekali dengan quote ini teman-teman. Hanya sesuatu yang dapat diukur yang bisa diperbaiki. Kalau kita tahu berapa nilai kita, sebelum tes kita bisa perbaiki terus agar nilainya maksimal. Nah teman-teman semua, ini saya sudah berikan contoh tabel hasil pengerjaannya. Ini dari kolom pertama sampai dengan kolom 10. Yang bisa dikerjakannya itu 25, 25, 27 dan seterusnya. Kemudian kesalahannya sudah dikoreksi, bervariasi. Ini jawaban benarnya, berarti jawaban total dikurangi kesalahan teman-teman ya. Kemudian ini ada selisih antara kolom pertama dan kolom kedua. Misal 25 ke 25, berarti selisihnya kan 0. Nah gitu. Dari 25 ke 27 berarti selisihnya 2. Gitu ya. Misal dari 26 ke 30 selisihnya 4. Nah di sini ada. Oke. Ini untuk skor kestabilannya teman-teman. Jadi kalau tidak ada perubahan sama sekali berarti kan stabil banget. Ini poinnya 100. Kalau misalnya berkurang 2 atau naik atau turun 2 berarti teman-teman berkurang 10 sehingga dapatnya 90. Kenapa? Karena kalau turun 1 ini berarti minusnya 5 teman-teman. Kalau turunnya 4 berarti kan minusnya 20, makanya nilainya 80. Nah, sekarang kita akan hitung teman-teman ya. Oke. Ada 4 faktor penilaian atau 4 variabel yang mempengaruhi tes kecermatan. Dan bisa jadi ini bukan cara yang digunakan oleh panitia seleksi, namun mitra siswa mencoba bagaimana kira-kira atau memprediksi bagaimana cara perhitungan scoring untuk tes kecermatan. Nah, variabel itu adalah yang pertama tentang kecepatan. Jadi yang akan dinilai adalah bagian kecepatan, kemudian yang kedua adalah ketelitiannya teman-teman. Semakin banyak yang bisa dijawab, kecepatannya makin tinggi. Semakin sedikit salahnya berarti kan ketelitiannya makin bagus. Kemudian yang ketiga ada kestabilan. Kestabilan itu adalah menghitung rentang naik turun antara kolom sebelum dengan sesudahnya. Kemudian yang keempat ada tentang ketahanan. Untuk bagian ketahanan ini hanya menghitung kolom pertama dan kolom terakhirnya saja. Jadi awal dan akhir, start dan finishnya setahan apa teman-teman ketika mengerjakan soal-soal tes kecermatan per 2 menit setiap kolomnya itu. Oke, sekarang kita akan hitung di sini teman-teman. Untuk bagian kecepatan. Bagaimana cara scoringnya? Bagian kecepatan ini kita hitung jumlah yang bisa kita isi. Misal ini 267 yang bisa diisi. Dari total yang tersedia sebetulnya ada 400 ya, karena setiap kolomnya kan 40. 40 kali 10 kolom 400. Kita kali dengan 100 biar nilai maksimalnya 100. Kita hitung berapa hasilnya teman-teman ya. 267 dibagi 400. Dapatnya 66,75. Kemudian untuk bagian yang kedua ada bagian ketelitian. Nah, untuk bagian ketelitian ini kita lihat jumlah jawaban benar 245 dibagi dengan jumlah total yang bisa diisi, yaitu 267 dikali lagi dengan 100. 245 dibagi 267. Ya, dikali 100 91,76. Kemudian untuk bagian yang ketiga adalah tentang kestabilan. Kalau kestabilan ini teman-teman tinggal hitung saja karena ini sudah saya jumlahkan totalnya. Yaitu 795 dibagi ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi 9 ya. Jadi dihitung rata-ratanya teman-teman. Nggak perlu dikali 100 karena nilai maksimalnya nanti sudah 100. Oke, sama dengan 795 dibagi 9. Ya, 88,33. Kemudian yang terakhir untuk bagian ketahanan. Itu teman-teman tinggal lihat saja. Pertama dapatnya 25. Terakhirnya dapatnya 26. Berarti perbedaannya adalah 1. Dia naik 1 ya. Karena perbedaannya 1 maka berkurang 5 poin. Jadi dari 100 dikurangi 5 dapatnya 95. Nah inilah nilai-nilai yang sudah didapatkan untuk 4 variabel itu. Setiap variabel punya bobot yang berbeda-beda teman-teman. Hasil prediksi atau cara perhitungan dari kami di mitra siswa untuk bagian kecepatan dapat porsi yang lebih besar yaitu 40% atau 0,4. Di bagian ketelitian 0,2 atau 20%. Di kestabilan ini cukup besar juga 30% atau 0,3 dan ketahanan hanya 10% atau 0,1. Sekarang kita akan hitung berapa nilai totalnya di sebelah sini teman-teman ya. Untuk bagian kecepatan 66,75 dikali 0,4. Kita hitung.
66,75 dikali 0,4. Dapat skornya 26,7. Kemudian ketelitiannya 91,67 dikali 0,2, hasilnya 91,67 dikali 0,2, 18,33. Kemudian untuk kestabilannya 88,33 dikali 0,3 adalah 26,49, dan yang terakhir ketahanan teman-teman ya, 95 dikali 0,1 berarti 9,5. Yes, sekarang kita jumlahkan keseluruhan dari setiap variabelnya. 26,7 ditambah 18,33 ditambah 26,49 ditambah 9,5. Ya, hasilnya adalah 81,02 teman-teman ya. 81,02. Nah, skor segini udah lumayan teman-teman ya, udah tinggi gitu. Baik, skornya ya 81,02. Itu cara perhitungannya, silakan teman-teman bisa latihan sendiri ketika sudah selesai latihan mengerjakan huruf acak atau angka acak atau juga simbol acak. Bisa dihitung untuk mengetahui berapa sih kemampuan saat ini sehingga terus bisa ditingkatkan. Buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan e-book lengkap dari Mitra Siswa berisi kumpulan soal-soal latihan tes psikologi, tes kecerdasan, tes kecermatan, dan tes kepribadian, juga tes akademiknya, teman-teman bisa lihat informasi detailnya pada bagian deskripsi video ini. Sudah kami lengkapi juga dengan scoring tes kecermatan untuk angka, huruf, dan simbol hilang, juga angka, huruf, dan simbol acak. Baik teman-teman semua, sampai berjumpa kembali pada episode ke-7. Mitra Siswa, Dare to Dream, Grab the Future. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video Mitra Siswa lainnya. Dare to Dream, Grab the Future.